Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ratridian Anggreni, NPM 2120301109, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Soal pertama, mengapa mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIKIP Untidar perlu menempuh mata kuliah berbicara? Menurut saya, karena mahasiswa FIKIP kelak nantinya akan menjadi guru, dosen, jurnalis, ataupun sastrawan Indonesia, ataupun bisa lain sebagainya. Dan semua itu perlu adanya public speaking yang baik. Maka dalam menempuh pendidikan kuliah perlu adanya mata kuliah berbicara yang nantinya akan diberi bekal sebuah ilmu komunikasi yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, serta kaidah-kaidah yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti penggunaan kosakata sesuai dengan situasi yang sedang dialami, seperti penggunaan kata baku yang digunakan di acara formal dan penggunaan kata tidak baku di acara yang tidak formal, serta penggunaan aturan berbicara yang baik dan benar, seperti penggunaan diksi dan intonasi yang jelas sebagai bentuk pengimplementasian public speaking yang baik. Orang akan dinilai di masyarakat berdasarkan tutur kata. Jika tutur kata yang digunakan baik, pasti orang itu bakal dipandang baik oleh masyarakat. Dan sebaliknya, jika seseorang bertutur kata yang tidak baik, maka seseorang itu akan dipandang tidak baik di masyarakat. Selanjutnya, aspek keterampilan berbahasa dan hubungan antar aspek. Aspek keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama adalah menyimak, yang kedua adalah berbicara, yang ketiga adalah membaca, dan yang keempat adalah menulis. Menyimak atau mendengarkan dan membaca adalah kemampuan reseptif untuk menerima pengertian, karena seseorang tidak perlu memproduksi bahasa. Keterampilan bahasa ini menempatkan seseorang untuk dapat menerima dan memahami bahasa. Keterampilan ini biasa disebut sebagai keterampilan pasif. Sebaliknya, keterampilan produktif ini adalah seperti berbicara dan menulis. Karena seseorang dapat memproduksi bahasa, kedua keterampilan ini biasanya disebut dengan keterampilan aktif. Keempat aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun masing-masing itu memiliki cirinya masing-masing. Karena ada hubungan yang sangat erat ini, pembelajaran dalam satu jenis keterampilan sering meningkatkan keterampilan yang lain. Misalnya, menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya itu saling bergantung. Tidak ada yang perlu dikatakan jika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Selanjutnya yaitu menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Keduanya ini memungkinkan kita menerima informasi dari orang lain atau dari internet. Baik menyimak atau membaca dibutuhkan penyandian atau simbol-simbol. Menyimak ini bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Selanjutnya adalah membaca dan menulis, merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis jika tidak ada yang membaca, dan tidak ada yang bisa dibaca jika tidak ada yang ditulis. Jadi, keduanya adalah keterampilan berbahasa tertulis yang menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat, mewakili kata-kata yang dilihat dari pengalaman. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif. Keduanya ini biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Dalam berbicara dan menulis itu dibutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol. Simbol lisan dalam berbicara dan simbol tulis dalam menulis, baik dalam kegiatan berbicara maupun perorganisasian pikiran. Soal selanjutnya adalah prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara, yaitu membutuhkan minimal 2 orang pembicara dan pendengar. Komunikasi akan terjadi jika ada mitra bicara atau lawan bicara. Jika tidak ada mitra bicara, komunikasi tidak akan pernah terjadi. Prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara selanjutnya adalah menggunakan media bahasa yang saling dipahami. Itu penting. Jika kita berbicara dengan seseorang, kita harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami oleh si pendengar. Jika kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang sulit dimengerti atau sulit dipahami oleh si pendengar, maka si pendengar tidak akan mengerti apa maksud dan tujuan kita. Maka sebaiknya perlu adanya kata-kata. Prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara selanjutnya adalah mengetahui apa yang akan dibicarakan. Ini menurut saya adalah prinsip umum yang paling penting dari prinsip yang lain. Karena jika kita tidak mengetahui apa yang akan kita bicarakan, maka akan terjadi miskomunikasi antara kita dan si pendengar. Terutama kita sebagai pembicara pasti akan
kebingungan apa yang akan kita sampaikan, ataupun mungkin kita akan butuhkan cara ngomongnya jadi terbata-bata gitu. Nah, maka si pendengar juga akan kebingungan sendiri tentang apa yang sedang kita bicarakan, karena kita lupa tentang apa yang akan kita bicarakan kepada si pendengar tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah sikap pendengar yang baik. 1. Lakukan kontak mata. Memandang mata lawan bicara merupakan hal yang sangat penting ketika berhubungan dengan orang lain. Ketika seseorang sedang curhat ke kamu, hal ini juga dapat menunjukkan perhatianmu dengan tulus kepadanya. Cara ini juga memastikan bahwa kamu benar-benar serius dan sungguh-sungguh dalam mendengarkannya. Sikap pendengar yang baik itu adalah selalu perhatikan perkataan lawan bicara. Ketika dalam pembicaraan yang penting dan serius seperti itu, sebaiknya perhatikan dengan sepenuh hati lawan bicara. Memperhatikan sikap yang tidak peduli ketika dia berbicara jika akan menyakiti hatinya dan merusak hubunganmu dengan teman atau pacarmu tadi. Usahakan agar menunjukkan rasa simpati dan memperhatikan seluruh kata-katanya. Sikap pendengar berikutnya adalah jangan alihkan perhatian. Mengalihkan perhatian seseorang ketika dia sedang berbicara serius dapat membuat masalahnya semakin berat karena merasa tidak diperhatikan dan dipedulikan. Usahakan agar hindari gangguan-gangguan, terutama yang bisa terjadi adalah telepon genggam dan tiba-tiba mendapat telepon atau SMS. Pastikan perhatianmu hanya tertuju pada lawan bicara itu. Selain sikap pendengar yang baik, ada juga sikap pendengar yang tidak baik. Yang pertama, selalu membandingkan. Ketika seseorang bercerita kepada Anda, yang ada di benak Anda adalah selalu membandingkannya dengan diri sendiri. Hal ini bisa menghambat Anda untuk berpikir jernih dan menjadi pendengar yang baik. Ketika membandingkan, Anda mulai berpikir bahwa Anda lebih hebat darinya, lebih mampu, dan memiliki emosi yang lebih stabil. Sebagai contoh, untuk sarapan dia makan makanan berat, sementara saya cuma makan apel. Nah, heran, dia jadi gendut begitu. Sifat pembenaran terhadap diri sendiri dan cenderung menganggap orang lain selalu salah bisa membuat Anda justru dimusuhi oleh banyak orang. Sikap pendengar yang tidak baik yang kedua adalah tahu. Jika Anda sering membuka pembicaraan dan kemudian menasehati seseorang tanpa mendengarkan seluruh jalan ceritanya, Anda jadi terlihat so tahu. Lebih baik dengarkan dulu dengan baik semua ceritanya, baru kemudian memberi nasihat atau jalan keluar untuk masalah yang dialaminya. Ada hal yang lebih menyedihkan selain diselah ketika sedang berbicara. Walaupun kata-kata tersebut sekedar menambahi atau mendukung pendapatnya yang dikeluarkan, tapi sebaiknya jangan buru-buru melakukan itu. Jangan saja sepertinya ketika pacar atau temanmu melemparkan pertanyaan dan baru berikan saran atau kata-kata yang membesarkan hatinya ketika dia sudah selesai berbicara. Pendengaran tidak sesungguhnya adalah tenggelam dalam pikiran sendiri. Saat sedang mendengarkan sebuah cerita yang panjang, sekarang Anda justru berimajinasi dengan masa lalu yang pernah Anda alami. Kadang cerita hidup seseorang memang hampir mirip dengan perjalanan hidup Anda sendiri. Namun, jangan lantas tenggelam dalam pikiran Anda sehingga tidak menyimak keseluruhan kisah teman Anda. Kita cenderung untuk melamun ketika kita merasa gelisah atau bosan. Ketika Anda melakukan hal ini, artinya Anda tidak menghargai orang tersebut. Soal berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor kebahasaan dan faktor kebahasaan. Kebahasaan yang pertama adalah ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Mengucapkan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Sudah tentu pola ucapan dan artikulasi yang digunakan tidak sama. Masing-masing mempunyai gaya tersendiri dan gaya bahasa yang dipakai berubah-ubah sesuai dengan pokok pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Nah, hal selanjutnya adalah penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Penyesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi akan merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan kadang-kadang merupakan faktor penentu, walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik. Dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi akan menyebabkan masalahnya menjadi menarik. Sebaliknya, jika penyampaian datar saja dapat dipastikan akan menimbulkan kebimbangan dan
muluk. Dan kata-kata yang berasal dari bahasa asing, kata-kata yang belum dikenal, memang membangkitkan rasa ingin tahu, namun akan menghambat kelancaran komunikasi. Keefektifan berbicara tidak hanya didukung oleh faktor kebahasaan, tetapi juga ditentukan oleh faktor non-kebahasaan. Bahkan dalam pembicaraan formal, faktor non-kebahasaan ini sangat mempengaruhi keefektifan berbicara. Berikut yang termasuk faktor non-kebahasaan yang mempengaruhi keefektifan dalam berbicara adalah faktor non-kebahasaan. Yang mencakup faktor non-kebahasaan adalah sikap pembicara. Seorang pembicara dituntut memiliki sikap positif ketika berbicara maupun menunjukkan otoritas dan integritas pribadinya, tenang dan bersemangat dalam berbicara. Yang kedua adalah pandangan mata. Seorang pembicara dituntut mampu mengarahkan pandangan matanya kepada semua yang hadir agar para pendengar merasa terlihat dalam pembicaraan. Pembicara harus menghindari pandangan mata yang tidak kondusif, misalnya melihat ke atas, ke samping, atau menunduk. Faktor non-kebahasan selanjutnya adalah kenyaringan suara. Seorang pembicara dituntut mampu memproduksi suara yang nyaring sesuai dengan tempat, situasi, jumlah pendengar, dan kondisi akustik. Penyaringan yang terlalu tinggi akan menimbulkan rasa gerah dan berisik, sedangkan penyaringan yang terlalu rendah akan menimbulkan kesan lempem, lesu, dan tanpa gairah. Faktor non-kebahasan yang selanjutnya adalah kelancaran. Seorang pembicara dituntut mampu menyampaikan gagasannya dengan lancar. Kelancaran berbicara akan mempermudah pendengar menangkap keutuhan isi paparan yang disampaikan. Untuk itu, perlu menghindari bunyi-bunyi penyela seperti dan lain-lain. Kelancaran tidak berarti pembicara harus berbicara dengan cepat, sehingga membuat pendengar sulit memahami apa yang diuraikannya. Faktor non-kebahasan ketiga adalah keterbukaan. Seorang pembicara dituntut memiliki sikap terbuka, jujur dalam mengemukakan pendapat, pikiran, perasaan, atau gagasannya, dan bersedia menerima kritikan dan mengubah pendapatnya kalau ternyata memang keliru atau tidak dilandasi argumentasi yang kuat. Faktor non-kebahasan yang keempat yaitu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Seorang pembicara dituntut mampu mengoptimalkan penggunaan gerak-gerik anggota tubuh dan ekspresi wajah untuk mendukung penyampaian gagasan. Untuk itu, perlu dihindari penggunaan gerak-gerik yang tidak ajak, berlebihan, dan bertentangan dengan makna kata yang digunakan. Faktor non-kebahasan yang terakhir adalah penguasaan topik. Seorang pembicara dituntut menguasai topik yang dibicarakan. Kunci untuk menguasai topik adalah persiapan yang matang, penguasaan materi yang baik, dan peningkatan keberanian dan rasa percaya diri. Dan penalaran seseorang pembicara dituntut mampu menunjukkan penalaran yang baik dalam menata gagasannya, sehingga pendengar akan mudah memahami dan menyimpulkan apa yang disampaikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.